Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Kali ini kita akan membahas materi kuliah semester 4 Statistik Bisnis. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya David Hidayat, BP 19052 dari kelas A2. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai membahas materinya. Jawab. Baiklah, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu pembagian data statistik. Pembagian data statistik yaitu terbagi atas dua. Yang pertama adalah sifat, yang kedua waktu pengambilan data, dan yang ketiga adalah sumber pengambilan data. Kalau yang sifat itu terbagi atas dua, kualitatif dan kuantitatif. Waktu pengambilan data terbagi atas dua juga, berkala atau time series, kurun waktu tertentu atau cross section. Dan yang terakhir, sumber pengambilan data. Sumber pengambilan data itu terbagi atas dua juga, sekunder dan primer. Variabel penelitian. Jenis-jenis variabel penelitian terbagi atas dua. Yang pertama, terikat atau dependen, yang dilambangkan dengan huruf Y, yang bersifat dipengaruhi. Yang kedua, bebas atau independen, dilambangkan dengan huruf X, yang bersifat mempengaruhi. Model penelitian. Model penelitian yang pertama adalah RLS atau regresi linear sederhana. Model persamaannya adalah Y sama dengan A tambah BX, memiliki satu variabel terikat yang dilambangkan dengan Y tadi, dan satu variabel bebas yang dilambangkan dengan huruf X. Yang kedua, RLB atau regresi linear berganda. Model persamaannya yaitu Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah sebanyak variabel yang diinginkan, yang memiliki satu variabel terikat atau dilambangkan dengan huruf Y dan lebih dari satu variabel bebas yang dilambangkan huruf X. Contoh judul penelitian. Untuk contoh yang pertama, pengaruh manajemen laba terhadap biaya model ekuitas pada perusahaan X. Ini termasuk ke model data RLS, yang dimana Y-nya biaya modal ekuitas, X-nya manajemen laba, dan objek penelitian yaitu perusahaan X. Dan yang kedua, pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, tanggung jawab sosial, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri, barang konsumsi yang terdaftar di BI. Yang contoh kedua ini termasuk ke data RLB, yang dimana Y-nya nilai perusahaan, X1-nya profitabilitas, X2-nya ukuran perusahaan, X3 struktur modal, dan terakhir objek penelitian. Objek penelitiannya adalah perusahaan manufaktur sektor industri, barang dan konsumsi yang terdaftar di BI. Baiklah, setelah saya mengcopy paste 3 tabel 2 gambar dari data SPSS tadi, maka saya akan menjelaskan 3 tabel 2 gambar tersebut. Yang pertama adalah model summary. Konsep dasarnya, tabel summary untuk menganalisis nilai R-square atau adjusted R-square. Perbedaannya adalah, pertama, apabila R-square atau dilambangkan dengan R kuadrat berlaku untuk kedua model penelitian, baik itu RLS maupun RLB. Apabila adjusted R-square sama dengan adjusted R kuadrat hanya berlaku untuk model RLB saja. Kesimpulannya, berdasarkan hasil olahan asumsi data, dikarenakan model penelitian dari hasil olahan asumsi data di atas adalah model RLS, maka untuk pembahasan lebih lanjut menggunakan R-square atau dilambangkan dengan R kuadrat sama dengan koefisien determinasi. Menjelaskan variansi naik turunnya pengaruh variabel bebas dilambangkan dengan X terhadap variabel terikat dilambangkan dengan Y, yaitu sebesar 77,5% didapat dari 0,775 dikali 100%. Sedangkan sisanya sebesar 22,5% didapat dari 100% dikurang dengan 77,5%. Merupakan faktor lain yang tidak terdapat pada model penelitian ini. Model penelitian yang dimaksud adalah Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan minus 507.940,728 ditambah dengan
138,118 X. Nilai-nilai tersebut diperoleh dari tabel koefisien atau unstandardized. Selain itu, misalkan model penelitian dari hasil olahan data di atas adalah model RLB, maka untuk pembahasan lebih lanjut menggunakan adjusted R-square, di mana variansi naik turunnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu sebesar 77,5% didapat dari 0,775 dikali 100%, sedangkan sisanya sebesar 22,5% didapat dari 100% dikurang dengan 77,5%, merupakan faktor lain yang tidak terdapat pada model penelitian ini. Model penelitian yang dimaksud adalah Y sama dengan A tambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah dengan sampai dengan BNXN. Y sama dengan minus 50790,728 ditambah dengan 138,118 X ditambah dengan sampai dengan BNXN. Nilai-nilai tersebut diperoleh dari tabel koefisien unstandardized. Baiklah, untuk tabel ANOVA, konsep dasarnya adalah tabel di atas. Untuk menganalisis pengujian hipotesis secara simultan atau bersama-sama yang akan membandingkan menggunakan F-tabel dengan memenuhi kriteria berikut. 1. Apabila F hitung besar dari F-tabel, sedangkan signifikansi F hitung kecil dari alfa, maka terdapat pengaruh yang positif dan signifikan di antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. 2. Apabila F hitung kecil dari F-tabel, sedangkan signifikan F hitung besar dari alfa, maka tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan di antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Kesimpulan, berdasarkan hasil olahan asumsi data, berdasarkan tabel ANOVA di atas ditunjukkan bahwa F hitung sama dengan 10,326 karena sudah dihitung menggunakan software SPSS, sedang signifikansi atau SIG sama dengan 0,049. Cara menentukan F-tabelnya adalah dengan menentukan DF1 dan DF2 dulu. Untuk rumus DF1 sama dengan K kurang 1. DF2 rumusnya adalah N kurang K. DF artinya degree of freedom atau derajat kebebasan. K adalah banyak variabel yang terikat dan bebas. N adalah banyak data, berlaku untuk data sekunder maupun data primer. Berarti untuk K sama dengan 2 karena terdiri dari terikat dan bebas, N sama dengan 5 karena datanya sebanyak 5 tahun, berlaku pada data sekunder. DF1 sama dengan K kurang 1, DF1 sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1, DF2 sama dengan N kurang K, DF2 sama dengan 5 kurang 2 sama dengan 3. Catatan, untuk melihat tabel F, menggunakan F-tabel 5% sama dengan 0,05 atau F-tabel 10% sama dengan 0,10, yaitu pada SIG F hitung memiliki kedekatan alfa adalah 5% sama dengan 0,05 atau 10% sama dengan 0,10. F-tabel sama dengan menggunakan F-tabel 0,05 sama dengan 5%. F-tabelnya dapat kita lihat dari titik presentasi distribusi F untuk probabilitas 0,05 karena DF-nya DF1-nya 1 dan DF2-nya 3. Jadi untuk tabel F-nya adalah 10,13. 10,13. Sehingga F hitungnya 10,326, signifikan 0,049, F tabel 10,13.
F hitung besar dari F tabel, F hitung sebesar 10,326 dan F besar dari 10,13, signifikannya 0,049, kecil dari alfa 0,05. Kalau untuk data RLB tidak jauh beda dari cara menggunakan data RLS ini. Untuk tabel koefisien, konsep dasarnya tabel di atas menggunakan analisis pengujian hipotesis secara parsial atau terpisah atau masing-masing yang akan dibandingkan menggunakan T-tabel dengan memenuhi kriteria berikut. 1. Apabila T hitung besar dari T-tabel sedangkan signifikansi T hitung kecil dari alfa, maka terdapat pengaruh yang positif dan signifikan di antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara terpisah. Kedua, apabila T hitung kecil dari T-tabel sedangkan signifikansi T hitung besar dari alfa, maka tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan di antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara terpisah. Kesimpulan, berdasarkan hasil olahan asumsi data untuk melihat tabel T menggunakan T-tabel 5% sama dengan 0,05 atau T-tabel 10% sama dengan 0,10, yaitu pada hasil T hitung memiliki kedekatan pada alfa 5% sama dengan 0,05 atau 10% sama dengan 0,10. T-tabel sama dengan 2,776 menggunakan T-tabel sama dengan 0,05 sama dengan 5%, sehingga T hitung adalah 3,213, signifikan 0,049, T-tabel 2,776, alfa 0,05. T hitung besar dari T-tabel T hitungnya sebesar 3,213 besar dari 2,776, signifikan kecil dari alfa yang signifikan sebesar 0,049, kecil dari 0,05. Artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan di antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara terpisah atau masing-masing. Sama dengan model RLS, untuk data model RLB, datanya tidak jauh beda di mana data model RLB untuk menentukan T-tabelnya memiliki ketentuan PR atau tabel dari angka 0,27 sampai 0,001 sama dengan uji dua arah berlaku untuk model RLB. PR atau tabel dari angka 0,50 sampai 0,002 sama dengan uji satu arah berlaku untuk model RLS. Dengan syarat di atas, tabel T-nya akan memiliki hasil yang berbeda dikarenakan datanya yang berbeda disebabkan model RLS hanya memiliki dua variabel, satu terikat, satu bebas, sedangkan model RLB terdiri dari variabel satu terikat dan banyak variabel bebas. Baiklah, saya akan menjelaskan sekarang untuk dua gambar dari normal PP plot of regression standardized residual. Untuk gambarnya seperti ini. Konsep dasarnya adalah gambar di atas menunjukkan analisis asumsi klasik dikatakan normalitas. Berarti apabila titik-titik yang terdapat pada gambar normal PP plot of regression standardized residual mendekati garis diagonal, maka data penelitian tersebut didistribusi normal. Kesimpulan, berdasarkan hasil olahan asumsi data di atas, gambar normal PP plot di atas menunjukkan titik-titiknya mendekati garis diagonal. Ini berarti data penelitian atau data sekunder tersebut dikatakan berdistribusi normal. Dan untuk gambar kedua, scatter plot, konsep dasar gambar 2 ini berdasarkan scatter plot yang termasuk asumsi klasik heteroskedastisitas, berarti apabila titik-titik yang terdapat dalam gambar tersebut tidak membentuk ruang apapun seperti lingkaran, trapesium, bujur sangkar, persegi panjang, dan lain-lain, maka data penelitian tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas. Kesimpulannya,
Berdasarkan olahan asumsi data, gambar scatter plots di atas menunjukkan bahwa titik tersebut membentuk suatu bentuk tertentu, sehingga data ini terjadi asumsi klasik heteroskedastisitas karena titik-titiknya membentuk bangun ruang. Baiklah, kita akan lanjut ke pembahasan data primer. Sekarang saya telah membuat datanya sesuai dengan contoh soal sebelumnya, yang mana variabelnya y sebanyak 10, x sebanyak 15. Sekarang langkah selanjutnya adalah copy paste dari data Excel ke SPSS. Setelah datanya di copy, kita menentukan kevaliditan datanya dengan cara menekan analyze, menekan tombol scale, dan reliability analyze. Yang pertama adalah kita masukkan dulu variabel y nya dulu ke item. Selanjutnya tekan statistik dan isi kotak deskriptif for dan tekan continue. Selanjutnya tekan OK, akan muncul data yang akan kita ambil. Datanya adalah yang reliability statistik dan item total statistik. Kedua item itu kita akan copy paste ke Word. Setelah kita copy, kita tentuin kevaliditan datanya. Saya beri penjelasannya. Penjelasannya adalah berdasarkan tabel di atas, nilai CA sebesar 0,774 sama dengan 0,77. Artinya data penelitian ini adalah handal atau reliable, di mana nilai CA besar dari 60 sesuai persyaratan kehandalan data warna biru. Untuk item total statistiknya, tabel menunjukkan satu warna merah berarti tidak sesuai persyaratan CITC, kevaliditan data dikarenakan nilai CITC kecil dari 30. Warna biru berarti sesuai persyaratan CITC, kevaliditan data dikarenakan nilai CITC besar dari 0,30. Sehingga berdasarkan dua item pernyataan untuk variabel terdekat Y, yaitu Y12 dan Y12 dan Y13 dikeluarkan dari proses pengolahan data sebelumnya dan akan diperoleh nilai CA dan CITC yang baru dari proses pengolahan data tersebut menjadi tabel reliability statistiknya segini. Tabel di atas memiliki CA sebesar 0,12, maka data penelitian ini handal atau reliable dikarenakan nilai CA besar dari 60 warna hijau. Untuk item total statistik, dengan sesudah dikeluarkan pernyataan untuk variabel terdekat Y, yaitu Y12 dan Y12 dan Y13, serta sudah dilakukan prosedur ulang pengolahan data, maka diperoleh nilai CITC dari item pernyataan yang tersisa semua valid dikarenakan CITC-nya besar dari 0,30, warnai warna biru. Selanjutnya untuk variabel bebas X, sama dengan cara yang tadi, kita tekan analyze, tekan scale, reliability analyze, dan kita keluarkan item Y nya, variabel Y. Dan kita masukin yang variabel X nya. Kita cek lagi statistik kalau deskriptif face formnya sudah dicentang kolomnya, kita tekan OK dan kita tekan OK juga, dan kita ambil tabel reliability statistik, kita copy ke Word, kita paste,
juga, kita paste juga di Word. Setelah saya copy kembali data yang sudah saya keluarkan, data X13 dan X14 nya, maka penjelasannya adalah tabel data menunjukkan nilai JA sebesar 0,872 sama dengan 0,87. Ini berarti dari 15 item pertanyaan, pernyataan variabel X adalah handal atau variabel dikarenakan CA nya besar dari 0,60. Kita warnakan warna biru. Untuk item total statistiknya, setelah mengeluarkan item pernyataan itu X13 dan X14 atau tidak valid, maka diperoleh hasil dari 13 item pernyataan atau pernyataan yang tersisa dapat dikatakan semua valid dikarenakan CITC 0,30 kita warnakan warna hijau. Nah, kita sudah menyelesaikan kevalidan datanya, maka kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu dengan menjumlah dengan data Excel ini semuanya satu-satu. I1 dijumlahkan sampai dengan X115 kita jumlahkan juga, dan rumus sum sama dengan dari yang satu dulu. Kita jumlahkan, oke, sampai 115. Kita cek dulu. Oke. Selanjutnya, karena datanya yang data valid hanya yang tidak valid satu, yang Y nya 1,3 dengan Y14 kita delete saja. Untuk X nya yang X13 dengan X14 kita delete juga. Tahap selanjutnya adalah kita masuk ke SPSS yang baru. Kita masukin variabelnya, variabel Y sama dengan variabel X, maksimalnya 0. Kita view dan kita masukin datanya lagi, tapi datanya yang sudah kita jumlahkan.
Setelah dimasukin datanya, kita tekan analyze, tekan regression dan linear. Kita masukin Y independen, X independen, statistiknya kita centang, semua box kosong, tekan continue, tekan plots, reset ke Y, spread ke X, histogram dicentang, normal probability di plots dicentang, continue dan tekan OK. Akan keluar sama dengan data yang saya jelaskan di awal tadi. Yang model summary kita copy, kita pindah ke forward, copy, kita forward paste, yang Canva juga paste, saya juga copy paste, dua gambar ya kita copy juga, yang normal di plot equation kita copy juga paste, dan scatter plot yang kita copy paste. Untuk penjelasannya, itu caranya sama dengan yang saya jelaskan dari awal. Dan sekian untuk video saya. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.